Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya di siang hari ini. Tentu saja senang sekali rasanya saya Fiorina Jaretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial siang hari ini, yaitu program Tribun VIP edisi 5 Desember 2022. Tentunya dalam program ini Tribun Timur telah mengundang dan juga menghadirkan langsung narasumber yang akan menemani Vio membincang dan juga membahas topik-topik yang tentunya edukatif, menarik, serta sangat bermanfaat tentunya. Dan kali ini datangnya dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar atau biasa dikenal dengan BBPVP Makassar. Untuk itu tema kita pada hari ini yaitu instruktur BBPVP Makassar. Bersama narasumber kita ada Bapak Muhammad Rudin SPD selaku Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari BBPVP Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak Rudin? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh sapa-sapa dulu nih Pak, Ya. Tribuners yang di rumah mungkin atau yang sedang menonton kita. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners ya. Tribuners ya, Pak. Ya, kami dari Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas Makassar. Oke Pak, ini kan sudah menyapa. Tentunya juga Vio mau tahu nih Pak, aktivitas belakangan ini disibuki dengan apa ini sebelum kita melangkah terlalu jauh membahas tema kita pada hari ini? Ya, kami setelah selesai paket pelatihan yang begitu panjang ini, mulai dari Januari sampai November kemarin, kami disibukkan mengajar siswa-siswa pelatihan. Di samping itu, kesibukan lain juga terkadang kami diundang ke Jakarta, ke Yogyakarta untuk membahas masalah mungkin standar kompetensi, kemudian program-program kompetensi, program pelatihan dan sebagainya. Itu beberapa kesibukan kami. Di samping itu juga kami sibuk juga membenahi ruangan-ruangan kelas yang setelah selesai digunakan peserta pelatihan yang kemarin kan. Seperti itu. Kita bagaimana caranya menstandarkan kembali peralatan, kemudian mengecek kembali jumlahnya berapa yang dikeluarkan oleh gudang, kemudian berapa yang tersisa, apakah semua lengkap atau tidak gitu. Kira-kira seperti Jadi itu. maksudnya cross check kembali ya Pak, apa yang sudah dilakukan dan juga terus mengupgrade begitu ya Pak kompetensi dari instruktur yang ada khususnya di BBPVP Makassar ya Pak. Iya. Oke. Pak, kalau weekend kemarin ini kan hari Minggu, itu mengajar juga atau gimana Pak? Kalau hari Minggu kemarin ya ada biasalah namanya acara keluarga juga, weekend kita ya, Pak? weekend bersama dengan keluarga. Ya, karena kami mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan kita ada di kantor pagi sampai sore, ya kan. Nah, kita upayakanlah bagaimana caranya bisa menemani keluarga di rumah. Betul. Apa namanya? Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, kita bisa selesaikan juga dulu di ya situ, Pak. ya. Itu khusus di weekend ya Pak. Jadi kalau di weekday harus kembali menjalankan tanggung jawab Pak sebagai pengajar begitu ya Pak. Sebagai pengajar, sebagai instruktur harus betul-betul di situ. Karena pada dasarnya kita instruktur ini ya ibaratnya sama dengan guru ya. Sama dengan guru, kita harus betul-betul bagaimana caranya bisa memberikan skill kepada peserta didik kita, karena nantinya akan berjuang di luar. Apakah dia secara mandiri atau mungkin dia bekerja di industri dan sebagainya, seperti itu. Pada intinya bagaimana sukses begitu ya harapannya Pak di dunia kerja. Seperti itu. Oke, seperti itu Pak. Pak, Bapak selaku ketua dari fungsional khususnya di BBPV Makassar, itu sebenarnya tupoksinya seperti apa sih Pak? Jadi jabatan Bapak? Ya, kami ditunjuk sebagai ketua jabatan fungsional di sini ya, mengkoordinir semua instruktur yang ada di BBPV Makassar. Apakah teman-teman ini yang pertama mungkin mempersiapkan kelas, bagaimana instruktur bisa menyiapkan kelasnya, kan tahun depan ini kan ada lagi ya untuk peserta baru, jadi kita upayakan instruktur-instruktur ini bisa mempersiapkan kelasnya. Yang kedua, menyelesaikan kan di instruktur itu mungkin membuat lesson plan, membuat presentasi nanti untuk peserta berikut ke depan, seperti itu. Jadi banyak yang perlu dibenahi sebenarnya. Di samping itu kita melihat bahwa instruktur
apakah instruktur ini sudah punya kemampuan teknis seperti apa lagi? Ya, Apa betul. yang harus di-upgrade Ya, lagi betul. seperti itu. Oke. Apalagi kan sekarang banyak ada beberapa kejuruan-kejuruan yang mungkin bisa dibuka lagi di Makassar. Ya, seperti misalnya kejuruan kan ini ada kejuruan maritim ya. Karena di BLK Makassar itu bekerja sama dengan Austria. Ya, ya, ya. Di mana programnya itu ya mengarah ke maritim. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejuruan metodologi. Jadi khusus untuk mengajar instruktur bagaimana cara mengajar yang baik seperti itu. Oke. Metodologinya harus ada juga. Itu bekerja sama dengan Australia. Kalau Austria Oh, ini Austria, Pak. Austria Ya. itu hanya sebatas program maritim Oke. untuk mempersiapkan tenaga instruktur bagaimana dia bisa mengajar dengan baik, kemudian menggunakan fasilitas yang ada di workshop. Itu kemampuannya itu harus ada juga. Oke. Harus ada. Kemampuan di mana didapatkan itu dengan melalui pelatihan metodologi. Betul, betul. Seperti itu. Pak, kalau berbicara tentang pengalaman, kalau Pak Rudin sendiri pengalamannya mungkin dari segi jenjang karir atau juga pendidikan hingga bisa sampai saat ini menduduki jabatan sebagai ketua fungsional itu sebelumnya sempat menjabat juga Pak atau gimana? Oh iya. Jadi kalau saya pribadi saya masuk di BLK Makassar itu 2015. Oke. Tapi sebelumnya saya di BLK daerah. Tepatnya itu di BLK Majene, Sulawesi Barat. Saya masuk di BLK Majene Sulawesi Barat itu tahun 2004. Oke, 2004 Jadi Pak? iya. Wow, Cukup lama juga ya. Cukup lama. Jadi di 2004 itu karena instruktur itu harus ada istilahnya diklat dasar instruktur. Oke. Jadi persyaratan sebagai instruktur itu harus memiliki sertifikat Dikdas. Dikdas ya Pak? Ya, diklat dasar. Ya. Kalau istilah sekarang itu kan Diksar ya. Ya. Nah, itu harus dimiliki, seorang instruktur itu harus memiliki dulu. Barulah bisa diangkat jadi tenaga instruktur atau fungsional. Ya. Seperti itu. Jadi pengalaman saya di sana, jadi sejak 2015 saya pindah ke Makassar. Di situ saya awalnya jadi instruktur biasa. Ya. Terus oleh teman-teman di kejuruan saya diangkat jadi ketua jurusan. Oke. Ketua jurusan sekitar 3 tahunan. Tuh. Nanti tahun kemarin baru saya diangkat jadi ketua kelompok jabatan fungsional instruktur. Tapi Pak Rudin sendiri instruktur di bidang apa nih Pak? Nah, saya awalnya sih sebetulnya, saya basicnya sebetulnya instruktur listrik. Oke, kelistrikan ya Pak? Kelistrikan. Jadi yang berkaitan dengan kelistrikan ya oke lah saya bisa kerjain, hatam lah seperti itu. Nah, kemudian itu setelah saya masuk di BLK Makassar, itu saya diarahkan ke kejuruan refrigerasi dan tata udara. Biasa lebih dikenal dengan instruktur teknik pendingin. Oke. Jadi semua yang berhubungan dengan pendingin ruangan, pendingin produk, ya. Itu kami di situ yang sebagai instrukturnya. Ada hubungan nggak Pak dengan kelistrikan dan pendingin ini? Oh ya, ada sekali hubungannya. Ada sekali. Karena di pendingin juga itu kan syarat dengan kelistrikan juga sebetulnya. Berarti hal-hal dasar dari pendingin ini kan sudah ada di kelistrikan begitu ya Pak? Iya, jadi semua yang peralatan yang menggunakan listrik itu pasti basicnya di situ dulu kan. Ya. Nah, boleh dikata 50% itu di teknik pendingin itu belajar listrik juga. Iya, karena pasti semua peralatan menggunakan listrik. Ya, betul. Iya. Dan alhamdulillah kami di teknik pendingin khususnya itu kan memiliki peralatan yang cukup bagus. Ya. Kami sudah bisa membuka beberapa kejuruan. Seperti misalnya kalau yang AC residensial seperti ini kan AC rumahan. Di samping itu belajar juga yang namanya cold storage. Oh ya, betul. Ya, yang sedang marak ya Pak? Sedang marak-maraknya sekarang. Sudah banyak yang gunakan gitu ya Pak, cold storage. Di hotel-hotel kan sudah banyak yang, walaupun yang skala kecil. Tapi kalau yang skala besarnya seperti misalnya di industri, di kawasan-kawasan industri, ya itu seperti itu. Pak, kalau dari Bapak sendiri bidangnya kan di pendinginan ini, berarti ada juga asosiasi yang diikut sertakan Pak oleh Bapak sendiri? Ya, di samping kegiatan lain juga sih sebetulnya, jadi dasarnya begini saya memang bergabung di sebuah asosiasi ya. Kenapa saya harus bergabung di asosiasi? Karena
Saya ini kan basicnya refrigerasi dan tata udara, teknik pendingin. Saya coba melihat bahwa potensi yang ada di teknik pendingin ini cukup bagus. Iya. Pasti banyak orang-orang yang memiliki skill di situ. Nah, kalau punya skill di situ, otomatis pasti akan ada semacam perkumpulannya misalnya. Iya, betul. Saya coba cari tahu. Oke, oke. Oh, ternyata betul ada. Jadi saya bergabung di asosiasi, sehingga banyak teman-teman teknisi yang kita kenal dengan baik. Iya, iya. Kami terkadang sharing ilmu dengan para teknisi itu. Mereka memiliki pengalaman lapangan, kemudian kami sedikit ada teori, coba kita combine. Iya, oke. Jadi terkadang kami sharing dengan teman-teman di asosiasi, bagaimana cara bekerja dengan baik di luar. Kami biasa arahkan ke sana juga. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman asosiasi ini kan di dalam bekerja mungkin kurang memperhatikan misalnya tentang aspek keselamatan kerja. Betul, Pak. Kami biasa sampaikan bahwa kita dalam bekerja itu harus betul-betul bisa menerapkan yang namanya keselamatan kerja. K3-nya itu harus ada. Betul. Karena kalau kita keluar bekerja, kan ada orang di rumah yang menunggu. Betul. Ya kan seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Ini kan tadi berbicara tentang asosiasi dan juga perkumpulan yang Bapak ikuti, Pak Rudin. Nah, kalau kita kembali nih, Pak, berbicara tentang instruktur khususnya di BBPVP Makassar. Dalam ini kan tidak jauh-jauh juga kita membahas tentang peserta pelajarnya nih Pak, peserta pelatihannya. Iya. Itu kalau misalnya dari jurusan Bapak sendiri, refrigerasi dan tata udara sendiri, jumlah pesertanya tahun ini berapa Pak? Untuk tahun ini kami ada 3 kelas. Oke, 3 kelas. Ada 3 kelas untuk tahun ini yang durasi pendek lah, seperti itu, 240 JP. Tapi ada satu pilot project, itu durasi panjang. Oke. Itu memakan waktu selama 1.200 jam. Oh, jadi hampir 1 tahun. Oke, ya. Nah, kami handle itu, dan sementara saat ini beliau, teman-teman kita itu sudah melakukan on the job training di perusahaan. Oke. Ya, jadi istilahnya kayak magang gitu ya Pak? Kayak magang, tapi bukan istilah magang ya. Iya, iya. Ya, dia OJT, on the job training, jadi training di perusahaan. Mungkin kalau istilah di perguruan tinggi biasanya kan pakai istilah magang. Tapi kalau di pelatihan sendiri itu pakai on job training. On the job training namanya, ya. Itu selama 2 bulan kurang lebih, seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang jangka pendek ini cuma beberapa bulan ya Pak? Beberapa bulan. Kalau jangka panjangnya bisa setahun, sudah termasuk dengan on job training itu? Iya. Jadi kami kan di program pelatihan itu, kalau misalnya ya, contoh misalnya durasinya 240 jam. Itu dalam 1 minggu itu kan 40 jam. Oke, Jadi kalau misalnya durasinya 160 JP kan cuma beberapa minggu saja. Seperti itu. Oke. Ini kan berbicara tentang bagaimana metode di dalamnya Pak, bagaimana mungkin dari belajarnya, jam juga job on trainingnya. Tentunya kan juga tidak lepas dari pelatihan kompetensi kerja nih Pak. Tapi ada juga kabar informasi bahwa BBPVP Makassar ini bukan hanya melakukan pelatihan dari kompetensi kerja, tapi juga melakukan pelatihan di desa-desa Pak ini, betul ya? Iya. Itu bagaimana sih Pak progresnya? Iya, memang ada namanya MTU ya, jadi Mobile Training Unit. Nah, itu dilaksanakan di desa-desa di daerah lah. Artinya di luar dari BLK Makassar. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Tapi juga bekerja sama dengan BLK, Pak? Iya, kami punya paket pelatihan juga. Berarti itu yang turun ke daerah itu adalah instruktur terpilih? Iya. Jadi instruktur itu melaksanakan kegiatan di luar. Iya. Jadi kalau di dalam BLK itu sendiri kan namanya pelatihan institusional. Oke. Jadi yang dilaksanakan di lingkungan BLK Makassar sendiri. Tetapi untuk pelatihan yang di luar itu MTU, Mobile Training Unit itu dilaksanakan di daerah, di luar BLK, apakah mungkin di Polmas atau mungkin di Pindrang dan sebagainya, seperti itu. Bagaimana sih peran instruktur dalam hal ini Pak? Mungkin di luar seperti yang dikatakan oleh Bapak bahwa kan di BLK Makassar itu tentunya menjadi pelatih bagi peserta pelatihan. Kalau di luar BLK sendiri Pak, pada saat ada MTU mungkin peran instruktur itu seperti apa Pak?
Artinya sama saja dengan institusional ya, sama saja. Tapi beda daerah aja Pak? Beda daerah saja, beda tempat saja. Jadi biasa kalau kita ngopi di rumah ya sekali-sekali kita ngopi di warkop saja kan, ibaratnya seperti itu. Tidak ada bedanya dengan pelatihan di luar dengan pelatihan di dalam BLK sendiri. Dari segi program sama. Berarti boleh dikatakan lebih fleksibel Pak ya kalau MTU itu dilakukan? Seperti itu ya Pak? Iya, kan kita jemput bola istilahnya. Jadi kalau mungkin misalnya contoh misalnya kita mau adakan MTU di Pangkep atau di Baru lah seperti itu. Orang Baru kan tidak mungkin ke Makassar. Jadi kita ke sana. Jadi kita bawa peralatan, bawa instrukturnya, bahan pelatihannya, semuanya kita bawa ke daerah. Gitu. Dan ada beberapa kejuruan yang melaksanakan MTU. Salah satu misalnya pengelasan kah, sepeda motor kah, mungkin refrigerasi dan tata udara kah, jadi pendingin, instalasi listrik penerangan, sana semua kita bisa laksanakan semua seperti itu. Tergantung permintaan dan paket-paket pelatihan yang ada. Berbicara tentang paket pelatihan Pak, tentunya kan untuk melatih dan juga memberi informasi atau materi Pak nih. Biasanya kan para pelatih itu bukan hanya memberikan materi Pak, tapi juga harus punya kompetensi di luar materi Pak, ada punya skill-skill tertentu. Nah biasanya kan kalau misalnya umumnya kita lihat pelatih atau pendidik itu ya sekedar mengajar aja Pak. Nah kalau di BBPVP Makassar mungkin apa saja sih Pak masukan atau juga yang bisa disampaikan bagi instruktur-instruktur, mesti bagaimana cara mengajarnya, metodenya seperti apa? Kalau yang bisa dijelaskan oleh Bapak seperti apa? Iya. Jadi pada dasarnya yang namanya instruktur itu adalah seorang pelatih. Iya. Coba kita melihat bahwa seorang pelatih itu seperti apa. Nah, biasanya seorang pelatih, apalagi sekarang ini kan lagi ada Piala Dunia nih ya. Iya. Pelatih klub-klub sepak bola itu kan biasanya kan mantan pemain ya. Ya. Kenapa harus mantan pemain? Karena mereka tahu persis seperti apa psikologis pemain, kemudian bagaimana memainkan bola dengan baik, karena mereka sudah punya pengalaman. Sama dengan di instruktur. Di instruktur juga mencetak instruktur itu dengan ibaratnya sama dengan memberikan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kejuruannya. Ya. Kemudian kompetensi teknis dan kompetensi metodologi. Nah, kita masuk di kompetensi teknis. Di kompetensi teknis itu kan kita di-upgrade. Kita di-upgrade, kemudian ada juga OJT-nya. Jadi kita di OJT-kan juga, sama dengan kita bermain. Jadi layaknya seorang instruktur itu adalah juga bisa bermain. Jangan hanya memberikan materi itu tanpa hanya semacam teori itu, tapi tidak ada apakah betul-betul ini menguasai materinya atau tidak kan seperti itu. Harus pintar bermain. Ya, dan di situ kami juga sering memberikan di samping materi-materi teknis tadi yang kita berikan, juga kami di kelas juga itu memberikan semacam soft skill yang walaupun sebelum masuk di workshop itu kan di manajemen itu kan diberikan soft skill juga, materi-materi produktivitas. Kami terkadang bertanya ke peserta, yang kami harapkan di sini Anda benar, bukan betul. Perbedaannya seperti apa Pak? Benar dan betul? Benar, kira-kira apa perbedaannya itu? Benar dengan betul. Kadang kalau benar berarti caranya mungkin ya Pak, masing-masing setiap orang kan pasti beda, asal sesuai arah, begitu kalau pemahaman saya Pak. Jadi kalau mau lihat seperti apa perbedaannya antara benar dan betul, coba dikasih awalan kean. Ya. Kebetulan, kebenaran. Ya. Nah, kami ingin peserta kami itu benar, bukan betul. Kebetulan. Iya. Kenapa? Karena kalau ketika melaksanakan atau ketika mengerjakan sesuatu secara kebetulan, itu apakah AC-nya atau mungkin sepeda motornya bagus, itu secara kebetulan, berarti dia tidak memiliki persiapan untuk menganalisa. Makanya kami berikan pengetahuan, keterampilan, dengan sikap. Kalau dia memiliki ketiga-tiganya ini, siswa itu dikatakan kompeten. Kenapa harus memiliki pengetahuan, knowledge?
Ya. untuk memiliki kemampuan menganalisa. Kemudian skill, kemampuan praktiknya. Kemudian attitude. Ini attitude ini adalah sikap. Sikap di dalam bekerja. Bagaimana seorang teknisi atau seorang pekerja bisa mengerjakan sesuatu dengan baik kalau dia tidak memiliki 3 poin penting ini. Pengetahuan, keterampilan dengan sikap. Baru namanya kompetensi. Dia akan kompeten. Karena kemampuan knowledge ini tadi untuk menganalisa sesuatu. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan menganalisa, pasti dia betul, bukan benar. Diacak-acak sedikit, jadi. Berarti itu betul, kebetulan. Iya betul. Iya. Dan pada itu yang namanya sesuatu yang kebetulan itu tidak akan awet. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak? Ini saya sampai terkesima loh Pak, penjelasannya gitu ya? Antara betul dan benar. Belum lagi. Namanya pembentukan skill di BLK itu, ujung-ujungnya itu sebetulnya kita ingin bagaimana caranya siswa ini meningkat kemampuannya untuk masuk di dunia kerja, dia akan mendapatkan duit. DUIT. Ada lagi Pak kepanjangannya DUIT? DUIT itu siswa sebelum masuk di BLK itu dia sudah memiliki D dengan U. Seperti apa Pak? D itu usaha. Kemudian U itu D itu doa. Karena seseorang yang beragama pasti dia berdoa. Dia memiliki sehat jasmani dan rohani, pasti dia sudah punya potensi untuk berusaha. Setuju. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, masuk di BLK. Kami di BLK itu godok tadi ini tiga poin tadi. Ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Kita godok I. Apa itu ilmu pengetahuan? Kita kasih teori dengan baik. Dia dapat ilmunya. T-nya terampil ya? T terampil. Setelah praktek dan beberapa kali terampil, begitu digabung jadi duit di luar itu. Ya kan seperti itu kan? Luar biasa. Iya kan seperti itu. Jadi berawal dari doa, usaha, ilmu kemudian terampil. Jadi 2 itu mereka sudah miliki sebelum masuk di BLK. DU. Begitu masuk di BLK kami godok di dalam. Kasihlah dia ilmu dan kasih terampil. Digabung setelah keluar, insya Allah jadi duit. Karena menurut kami tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak memerlukan keterampilan. Tidak ada kan? Tidak ada. Semua memiliki keterampilan. Pekerjaan apa saja. Kami punya prinsip seperti itu. Sehingga apapun kami di jurusan pendingin misalnya, kami tidak membekali hanya ilmu-ilmu pendingin saja. Tapi bagaimana caranya berkomunikasi dengan konsumen, kami tetap ikuti. Kemudian kejujuran, kedisiplinan tetap kami berikan juga seperti itu. Kenapa? Untuk mendukung nanti pada saat dia keluar. Di luar gitu. Seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan keunikan-keunikan yang ada, khususnya di BBPVP ini ada istilah duit begitu ya Pak, ada doa, usaha, ilmu, dan juga terampil. Nah Pak, tentu saja menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners mungkin yang ingin bergabung lagi di tahun depan mungkin ya Pak. Sebenarnya keunikan-keunikan seperti apa saja sih yang ada di BBPVP Makassar, khususnya bagi instrukturnya Pak? Bagaimana membuat seseorang itu tertarik untuk bergabung begitu Pak? Iya, banyak trik-trik di instruktur itu ya. Jadi tentu setiap instruktur itu berbeda-beda, triknya seperti apa. Terkadang kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu terkadang kalau saya pelajari, jadi di siswa itu 16 orang ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari SMP, kan? Ada dari SMA, bahkan ada yang dari perguruan tinggi mungkin, ya kan? Ini berbeda-beda ini. Ada yang tamatan tahun sekian, ada yang sudah tua dan sebagainya. Itu untuk menyikapi kita membuat program pelatihan itu, bagaimana metode-metodenya itu kita harus pelajari dulu ini. Ini siswa ini beberapa orang ini 16 orang. Bagaimana tipe-tipenya semua. Jadi baru 1 minggu itu kita ngajar, itu baru kita bisa simpulkan, oh metode ini yang harus digunakan. Karakternya seperti apa? Nah, terkadang
karakter siswa setelah output setelah selesai pelatihan itu kan biasa ditentukan oleh pelatihnya sendiri. Iya, betul. Jadi karakter-karakter pelatih itu biasa terinspirasi mungkin atau terobsesi dengan saya nanti kalau di lapangan saya harus bekerja seperti ini karena instruktur saya seperti ini gitu loh. Jadi itu seperti yang sering kita sampaikan ke peserta bahwa nanti pada saat Anda di lapangan nanti jangan terlalu mengejar yang namanya penghasilan. Oke, betul. Besarnya penghasilan itu sebenarnya relatif. Ya. Tapi yang kita harus ambil itu adalah bagaimana berkahnya. Oke. Karena seberapapun penghasilan kita itu tidak akan cukup kalau tidak ada rasa syukur kan Betul, seperti betul. itu ya. Ya. Ada mungkin yang penghasilannya puluhan juta satu bulan. Ada mungkin yang 5 juta per bulan. Ada juga mungkin yang ratusan juta. Tapi kenapa selalu merasa serba kekurangan? Karena tidak bersyukur. Betul. Nah, seperti itu. Makanya saya sampaikan ke siswa itu. Jadi kita biasa kayak ustadz juga sebetulnya. Iya, Ya. iya. Kita berikan wejangan-wejangan bagaimana bersikap di luar nantinya. Karena kalau tidak siswa ini ya mungkin satu kali dipanggil kemudian keduanya tidak akan dipanggil lagi. Karena sikap-sikapnya, attitude-nya yang kurang beres. Seperti itu. Jadi kita selalu memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Tapi Pak, bagaimana Anda memandang instruktur-instruktur lainnya? Kalau mungkin dari segi Pak Rudin kan tadi seperti dikatakan bahwa job sampingan bisa dikatakan jadi ustadz juga, jadi motivator juga. Kalau di instruktur-instruktur lainnya mungkin di beberapa instruktur ada 60 lebih ya Pak? 65 orang. 65 orang lainnya itu bagaimana Pak Anda memandang mereka? Apakah juga memiliki ikatan emosional bersama peserta? Iya. Karena kami dilatih di metodologi memang seperti itu. Bagaimana memasuki jiwanya masing-masing peserta ini kan? Memang kita dilatih memang seperti itu. Cuma teman-teman yang lain mungkin beda-beda caranya. Iya, betul. Cara pendekatan ke peserta itu beda-beda. Salah satu contoh misalnya, saya terkadang kalau saya ngajar itu, saya kan terkadang memindahkan kelas. Dari kelas yang ada di dalam ruangan itu, saya pindahkan keluar. Outdoor gitu ya Pak? Outdoor. Jadi kadang, kan misalnya kalau break, kan kita break itu kan 10 menit sampai 15 menit. Jadi begitu break, dan memang tempat di situ, tempat merokok-merokok misalnya, tempat-tempat ngobrol, di situ dibahas lagi tuh materi-materi di situ. Karena terkadang begini, peserta itu agak malu-malu bertanya kalau di dalam kelas kan. Kayak formal gitu Pak? Iya. Jadi kami juga sudah mempelajari bahwa karakternya ini peserta, oh ini tidak cocok kalau di dalam kelas ini. Nah, harus dicoba dibawa keluar, di outdoor begitu. Ketika di outdoor, kadang mereka bertanya. Karena dalam mungkin sudah suasana santai dan sebagainya, dia bertanya. Lebih leluasa Pak, lebih leluasa di situ. Kami menjelaskan. Makanya saya bilang terkadang saya pindahkan kelas itu keluar gitu. Dan lebih efektif. Dan tidak monoton ya Pak proses belajarnya? Tidak monoton. Sambil minum-minum apa kan begitu kan. Santai-santai lah seperti itu. Sekiranya seperti berarti itu. Memang dari segi proses belajar mengajar ini sudah ada dipakemkan begitu ya Pak? Mesti sesuaikan dengan karakter, bukan hanya di dalam kelas, tapi boleh juga dibawa keluar kelas begitu cara pendekatan emosionalnya. Memang seperti itu. Jadi kita dibekali memang ilmu-ilmu. Karena kebetulan saya dari alumni saya kan dari UNEM ya. Jadi memang saya di keguruan. Jadi kan kita pelajari dengan psikologi juga. Sehingga bagaimana mengenali karakter masing-masing peserta itu kan kita sudah bisa lihat, oh wataknya ini kan. Berarti secara tidak langsung Bapak juga mempelajari pola komunikasi dong ya Pak? Pola komunikasi yang terjadi antara instruktur, ada beberapa instruktur yang Bapak dekat begitu, dengan juga para peserta pelatihan Pak. Tentunya ada pola komunikasi yang Bapak perhatikan. Seperti apa Pak? Mungkin seperti yang tadi dijelaskan bahwa di dalam kelas, di luar kelas, atau juga mungkin melalui media ya Pak? Iya. Terkadang juga melalui media. Jadi juga terkadang begini. Kalau saya perhatikan kan di siswa itu kan ada grup WA-nya, ya kan? Biasa kalau saya bilang bagaimana kalau saya bergabung di situ? Boleh Pak, jadi saya di-invite masuk di situ. Tapi rupanya karena mungkin ada instrukturnya di dalam grup sehingga tidak terlalu bebas berkomunikasi dengan siswa itu kan.
Mungkin ada grup lain lagi, Pak. Dia bikin grup lain. Dia bikin grup lain lagi. Tapi untuk informasi-informasi formal seperti misalnya pemberian tugas, kemudian mengingatkan tolong dipelajari ini, tetap masuk di grup yang ada instrukturnya. Tapi kalau untuk bercanda-bercanda, mereka punya grup lain itu loh. Yang kedua juga setelah siswa ini keluar selesai dari BLK itu kan kami juga di BBVP Makassar itu kan membentuk ikatan alumni. Belum lama ini ya. Nanti tugasnya ketua alumni itu ya merekrut semua anggota yang jadi alumni BLK Makassar untuk memberikan informasi ada lowongan kerja di mana begitu. Betul. Jadi satu wadah yang terorganisir oleh ikatan alumni itu. Betul. Ya, jadi apakah butuh lowongan kerja di mana yang belum bekerja itu bisa dimasukkan. Diinformasikan di situ. Itu. Jadi bukan hanya pada saat proses belajar ya Pak, tapi bahkan sudah jadi alumnus pun bisa mendapat informasi begitu ya Pak? Iya, karena sampai jadi alumnus juga itu komunikasi masih lancar. Masih lancar. Komunikasi dan instrukturnya masih tetap terjalin. Terkadang di lapangan alumni-alumni kita itu menemukan kendala kah, ya kan? Mereka sering hubungi instrukturnya, Pak, bagaimana kalau seperti ini, ada kendala seperti ini, bagaimana menyelesaikan? Ya kita arahkan. Jadi kita semacam konsultan juga sebetulnya di situ. Jadi walaupun sudah jadi alumni, tapi tetap masih ada komunikasi terjalin dengan baik. Gitu. Tidak boleh luput ya Pak? Iya, tidak boleh. Memang mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan setelah jadi alumni itu masih intens komunikasi, ya kan? Setelah itu sudah tidak intens lagi. Kenapa? Karena tidak ada permasalahan lagi yang tidak bisa diselesaikan. Jadi saya bersyukur kalau sudah tidak dihubungi lagi kan. Artinya saya menganggap bahwa alumni kita ini apapun masalahnya di lapangan mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri. Ya seperti itu. Mandiri, ya, Pak. Itu kira-kira seperti itulah. Ya ini kan berbicara tentang alumni Pak. Kalau berbicara tentang topik kita pada hari ini Pak mengenai instruktur dari BBVP Makassar sendiri, tentunya kan ada informasi nih Pak. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu kan setiap tahunnya ada kegiatan KKIN Pak. Ini kan dan juga berhasil dari ada 2 instruktur dari Makassar yang berhasil memperoleh juara nih Pak. Itu bagaimana sih Pak ceritanya? Iya, jadi memang kegiatan rutin itu setiap 2 tahun sekali itu sejak 2009 ya, 2006 kalau tidak salah itu KKN pertama. Itu memang rencananya kenapa harus ada kompetisi instruktur? Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan motivasi instruktur itu sendiri. Bagaimana instruktur itu belajar lebih giat lagi untuk mengikuti kompetisi, ya kan seperti itu. Dan alhamdulillah semakin hari semakin dari tahun ke tahun itu jumlah kejuruan itu semakin banyak. Ya, jumlah kejuruan semakin banyak sehingga kejuruan-kejuruan yang sudah masuk di KKIN itu ya instruktur harus mempersiapkan, istilahnya untuk mengikuti lomba itu kan berkompetisi gitu ya, Pak. Itu kan bukan hanya di tingkat provinsi Pak ya? Bukan. Tapi di tingkat nasional nih Pak, berkumpul dengan beberapa profesi lainnya juga ya Pak? Lain. Jadi dulu itu ada 12 regional. 12 regional. Tapi tahun ini ada 4 regional saja, ya kan? Ada regional Timur, Tengah 1, Tengah 2, dan Barat. Jadi 4. Nah, itu lumayan juga itu, karena kompetisi ini betul-betul sengit. Artinya bukan hanya instruktur pemerintah saja yang ikut, tetapi juga instruktur-instruktur swasta, lembaga-lembaga pelatihan, ikut semua. Yang namanya instruktur seperti itu. Karena bukan hanya kegiatannya kementerian ini hanya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan saja, tetapi kita rekrut semua instruktur berkompetisi di situ. Silakan, mulai dari instruktur dari industri, dari BLK sendiri, BLK komunitas, kemudian LPK ikut berkompetisi. Syaratnya apa Pak? Ya hanya ikut mendaftar saja sebetulnya. Jadi ada di beberapa wilayah, ya misalnya wilayah timur di sini kan sudah masuk Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Papua, kemudian Kedari, itu semua.
untuk wilayah timur saja. Timur, Jadi kita kumpul di situ. Yang kedua juga termasuk kita ajang reuni juga sebetulnya, karena instruktur ini kan masing-masing kejuruan ketemu-ketemu lagi. Ada kerinduan ya Pak, ada yang harus kerinduan dibayar yang ya Pak. mendalam, yang sudah berapa tahun tidak ketemu kan. Kesempatan di situ lagi. Jadi di situ berkompetisi, kemudian saling tukar pengalaman di situ. Sharing-sharing ya Pak. Tapi kalau Bapak sendiri Pak, pengalaman untuk ikut KKIN ini ada? Ya, untuk KKN ini ada KKN. Jadi saya dulu ikut berkompetisi juga. Jadi termasuk saya itu kompetitor ya. Saya ikut berkompetisi itu tahun 2011. Oke, 2011. 2011 itu. Jadi juara satu. sebelum di ke nasional itu ada namanya regional. Regional itu masih regional Maluku, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi timur istilahnya ya, untuk timur. Saya masih masuk di kejuruan listrik pada saat itu. Ya, listrik. Kemudian juara di regional Sulawesi, Maluku, dan Papua ke tingkat nasional. Pada saat itu dilaksanakan di Serang. Serang. Ketemu semua di situ. Instruktur ada 19 orang. 19 orang. Alhamdulillah ya pada saat itu saya dapat juaranya di situ. Alhamdulillah ya Pak. Setelah saat itu sudah tidak bisa ikut lagi Pak? Tidak ikut lagi, tapi saya pindah ke juruan. Pindah ke juruan. Ikut lagi berkompetisi pada saat itu. Berarti ada potensi untuk bisa ikut lagi Pak? Iya, ikut lagi karena kalau saya mau ikut di kejuruan listrik tidak mungkin lagi karena sudah ini kan. Beralih. Saya coba masuk di replikasi. Jadi ikut replikasi ya berkompetisi lagi di situ. Dapat juara juga di regional. Regional ya Pak? Tapi untuk saat ini masih sering Pak ikut ajang 2 tahunan ini? Untuk ajang 2 tahunan sebagai kompetitor tidak lagi. Tapi mungkin sudah beralih profesi ya Pak? Saya jadi pensiun di situ, sudah pensiun. Jadi kebetulan teman-teman di tim refrigerasi dan tata udara ini mempercayakan kami juga sebagai tim juri. Jadi sudah beberapa tahun jadi juri regional ya. Juri regional. Jadi pernah di Kalimantan, Samarinda jadi juri, pernah di Jawa Barat, di Bandung, dan di Aceh pada saat itu. Selain pencapaian mengenai KKIN ini Pak, mungkin pencapaian seperti apa lagi Pak yang sudah didapatkan oleh instruktur-instruktur yang ada di BBPVP Makassar Pak? Kami jadi instruktur itu tetap kita motivasi terus untuk bisa belajar lebih giat lagi, karena untuk meningkatkan kompetensinya itu kan pemerintah alhamdulillah sangat mendukung ya. Sangat mendukung siapa-siapa yang mau ikut upgrading misalnya, bahkan instruktur itu ditawari untuk ke luar negeri. Untuk ke luar negeri upgrading. Upgrading ke luar negeri. Ini kan teman-teman baru dari ini ya, dari Austria. Dari Austria ada beberapa kejuruan las, kemudian kejuruan manufaktur, dan kejuruan bangunan. Itu di training di Austria. Ini untuk persiapan persiapan BLK maritim nantinya. Iya, persiapan maritim, kejuruan maritim. Alhamdulillah teman-teman sudah melanglang buana juga sih trainingnya. Jadi yang kedua juga terakhir saya ikuti penyusunan Juknis ya di Yogyakarta. Kita menyusun Juknis itu pedoman penyusunan program yang bertaraf internasional. Jadi program ini sudah bertaraf internasional, jadi sudah bisa digunakan di luar negeri dah seperti itu. Jadi program-program pelatihan kita yang sekarang ini yang mungkin durasi masih pendek, jadi kita ada lagi program yang baru yang sudah berstandar internasional. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa berjalan. Amin. Mudah-mudahan tahun depan. Tentunya dengan ada tadi kerjasama mungkin ya Pak, pergi ke Austria, belajar, nanti kembali ke sini bisa terus mengembangkan Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu, karena ini sudah memang kita harus tingkatkan grade-nya juga, kita harus tingkatkan ini. Apalagi Pak, kita tahu kan di tahun 2030 nanti konon katanya akan terjadi bonus demografi Pak. Tentunya juga menjadi tantangan bagi BBPVP Makassar Pak, untuk terus menjadi wadah pelatihan bagi khususnya usia produktif, betul seperti itu Pak? Iya, jadi memang bonus demografi ini kan
sebetulnya di samping jadi tantangan, juga berita gembira sebetulnya. Betul. Karena banyak tenaga-tenaga tenaga-tenaga kerja, calon tenaga Ya, kerja ya, calon tenaga calon kerja tenaga yang akan kerja dilahirkan yang ya, akan Pak? dilahirkan. Tapi di samping itu sebagai ancaman juga ya, Betul, oke. kalau teman-teman kita ini tidak Dibekali begitu, dibekali Pak? dengan Ya, baik ini ya, ilmu betul. dan keterampilan ini akan jadi ancaman juga buat kita. Ya, Karena akan semakin banyak pengangguran ya. betul. Ya mudah-mudahan untuk tahun ke depan ini kami juga instruktur Inisiat Walafiat terus untuk menjalankan Amin. tugas. Ya, Kemudian teman-teman di BLK, di manajemen juga selalu fokus mengembangkan mengembangkan pelatihan ini. Alhamdulillah kan dengan adanya bonus demografi tahun 2030 nanti itu akan iya, terjawab tantangan itu. betul, betul. Ya, kita harus hadapi. Harus siap begitu harus ya, Pak? siap. Ya. Mau tidak mau harus siap itu. Malah sebenarnya bisa menjadi senang begitu ya, Pak? Bisa melatih banyak calon-calon pekerja nantinya, Iya. Pak, di usia produktif khususnya ya, Pak? Karena yang namanya mengajar itu ya termasuk amal jariah ya. Iya. Memberikan keterampilan ke orang, kemudian mudah-mudahan setelah diberikan keterampilan itu dia bisa kembangkan, bermanfaat buat keluarganya, bermanfaat buat dirinya sendiri, kan itu kebanggaan yang cukup luar biasa itu menurut kami itu. Karena terkadang kami duduk di kantor, terus datang alumni kita, ngobrol, bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah bekerja. betul-betul perasaan itu bangga sekali sebagai instruktur itu. Ya. Kami sangat bangga. Kenapa? Karena yang tadinya siswa ini belum tahu apa-apa, begitu masuk di BLK, alhamdulillah kan punya dapat Menjadi apa nih, Pak? menjadi apa seperti itu. Itu yang kepuasan yang tak ternilai harganya itu sebetulnya. Berarti bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang mengharukan juga Pak bagi instruktur khususnya ya Pak. Iya. Nah Pak, mungkin sebagai closing statement nih Pak, apa sih harapan atau mungkin ada kalimat ajakan yang mau disampaikan oleh Pak Rudin kepada Tribuners, mungkin ikut bergabung ke BBVP Makassar, atau juga harapan seperti apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya. Terima kasih banyak dari kami dari BBVP Makassar, mengajak kita semua yang butuh keterampilan, silakan. Kami sangat terbuka bahwa pendaftaran di BLK Makassar itu tidak dipungut biaya. Paling yang kita keluarkan itu hanya biaya-biaya fotokopi saja dengan transport yang di ini kan. Itu sangat mudah. Jadi masuk saja. Ada informasinya, ada di Instagram BLK Makassar juga, ada di Facebooknya. Kalaupun misalnya tidak dapat itu, ya langsung saja ke kantor ya, kantor Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 4. Oke. Nah di situ, pokoknya teman-teman di kios siap kerja itu pasti terima dengan baik di situ. Silahkan datang di sana. Seperti itu. Oke, ini ajakan langsungnya dari Pak Rudin. Ada ajakan untuk bagi Tribuners yang mau bergabung bisa langsung Pak ke sosial media atau langsung datang ke kantor ya Pak, tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Oke, siap. Jadi buat Tribuners yang penasaran nih informasi-informasi apa sih yang bisa didapatkan terkait BBVP Makassar, bisa langsung cek sosial medianya ya Pak, Instagram. Dan juga tentunya bagi nanti Tribuners yang akan bergabung, kita doakan bisa semakin banyak Pak ya. Amin. Bergabung ke BBVP Makassar dan juga menjadi rekan-rekan kerja yang tentunya luar biasa Pak. Tentunya hasil dari ajaran instruktur akan menjadi juga cerminan dari rekan-rekan kerja yang akan dilahirkan Pak. Iya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Tribuners yang masuk di BLK Makassar belajar, insya Allah kami akan siap untuk memberikan ilmu. Jadi kami tidak pelit-pelit ilmu ya. Pokoknya apa yang kami miliki, insya Allah kami akan sebarkan, bagikan ke semuanya. Iya. Karena semakin banyak membagikan ilmu itu semakin baik. Oke, siap. Luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Pak Rudin. Tentunya saya juga mendoakan semoga Pak Rudin semakin sukses ke depannya, bisa berbagi lebih luas lagi kepada nanti calon-calon peserta pelatihan dan bisa berbagi informasi atau ilmu yang sudah dimiliki nih Pak
dari mungkin ada 2 bidang yang sudah ditekuni, kelistrikan dan juga Ya, refrigerasi refrigerasi dan tata tata udara ya udara. Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, terima Sehat kasih selalu banyak. Pak Amin, dan ya sukses Rabbal ke alamin. depannya. Amin, amin, amin. Amin. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tribun VIP lainnya, juga program dari Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jeretno, mewakili narasumber dalam hal ini Pak Rudin, dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.